Fakultas Ekonomi Universitas Maijen Sungkono, atau yang lebih dikenal dengan FE Unimas, hadir untuk menjawab tantangan ekonomi modern. FE Unimas menawarkan lingkungan pendidikan yang dinamis, untuk mendukung keragaman karakteristik dua program studi yang dinaungi. Adapun program studi yang dimiliki yaitu, program studi manajemen dan program studi akuntansi. Untuk mendukung penyelenggaraan proses pendidikan, FE Unimas dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana kegiatan akademik, seperti ruang perkuliahan yang dilengkapi dengan AC dan proyektor di setiap ruangnya, laboratorium pemasaran, sebagai sarana konsultasi, pelatihan, pengembangan dan praktikum keterampilan pemasaran bagi para mahasiswa. Laboratorium akuntansi, untuk memberikan pemahaman tentang penerapan atas konsep-konsep akuntansi dalam praktik-praktik dunia bisnis nyata bagi para mahasiswa. Ruang seminar dan perpustakaan yang cukup lengkap. Selain fasilitas akademik, terdapat fasilitas penunjang lainnya, yaitu sarana ibadah, medical center, dan sarana olahraga. Oke, satu lagi. Nah, pagi ini kita akan kasihkan, dari saya dosen, saya kasihkan mata kuliah manajemen investasi. Jadi pertemuan pertama ini kita akan melihat manajemen investasi. Jadi manajemen investasi itu kita belajar mengenai apa investasi yang menguntungkan dari instrumen keuangan, istilah itu. Oke, saya kenalkan dulu. Nama saya Dadang Purwoarwi dari SCMM, CPA. Email saya dadangariu@gmail.com dan NIDN 0722117102. Dan mungkin kalau kita nanti mahasiswa ingin menanyakan masalah, ada beberapa masalah yang tidak dimengerti di dalam perkuliahan ini, mungkin bisa WA di 081 334 384 569. Oke, kita akan kasih dulu masalah kriteria penilaian. Penilaian dalam arti di sini adalah penilaian untuk penilaian akhir daripada mata kuliah ini. Di sini saya menentukan, di sini ada 15% untuk partisipasi kelas. Jadi partisipasi kelas itu adalah keaktifan Anda dalam mengikuti perkuliahan secara tatap muka. Terus kedua adalah kriteria tugas mandiri. Nah, di sini saya akan tetapkan adalah 10% daripada tugas mandirinya. Terus ada kuis. Nah, kuis ini sama dengan tugas mandiri. Ini kuis ini akan saya berikan tugas mandiri ini 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS. Dan kuis ini juga begitu. Saya berikan 1 kali sebelum UAS dan 1 kali sebelum UTS. Sedangkan kriteria untuk untuk penilaian UTS itu adalah bobotnya 25%. Dan UAS adalah 40%. Jadi pengertiannya, taruhlah 15% dari partisipasi kelas ini berarti Anda harus, dari rencana kita kan ada 14 kali pertemuan selama 1 semester itu. 7 untuk sebelum UTS dan 7 pertemuan sebelum UAS. Nah, mungkin dari itu 15%-nya berarti
Kira-kira ada sekitar 6 atau 5 pertemuan itu Anda harus mengikuti masuk secara, jadi masuk 5 kali lah minimal, sebelum dan sesudahnya. Nah itu, ada yang tanyakan di sini? Kita sepakat di sini? Sepakat? Ya. Jadi intinya adalah 15% ini Anda kalau di bawah itu berarti ya nanti Anda tidak akan bisa mengikuti UTS atau UAS, tapi masih bisa asal nanti ada tugas tambahan baik itu dalam bentuk tugas mandiri nanti yang akan diberikan sehingga nanti Anda akan dapat mengikuti UTS atau UAS. Oke, sepakat di sini ya. Nah, jadi 15%, 10% untuk tugas mandiri dan kuis, 25% UTS dan 40% UAS. Nah, ini tata tertib perkuliahan. Nah, tadi kan sudah saya bicarakan 15% dari partisipasi kelas. Nah, di sini sudah ada kehadiran minimal 80% dari total pertemuan. Jadi ada 14 pertemuan, berarti sekitar 3, maksimal 3 lah. Anda itu harus tidak hadir, maksudnya 3 lah. Jadi sekitar 9 pertemuan Anda harus hadir. Dispensasi keterlambatan. Jadi dalam perkuliahan ini ada toleransi keterlambatan. Jadi 15 menit sebelum kuliah atau sebelum kuliah dimulai itu keterlambatan maksimal adalah 15 menit. Kalau tidak sampai dengan di atas 15 menit maka silakan Anda kuliah di luar, ya kan. Ya, ini lebih dari masuk dan dianggap tidak hadir. Ketiga adalah berpakaian rapi. Berpakaian rapi itu yang sopan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh fakultas. Jadi nggak boleh pakai kaos apa itu tidak berkerah atau menggunakannya. Yang penting rapi lah. Yang penting rapi dan terus mengkondisikan HP atau di silent atau dimatikan selama terjadi perkuliahan. Ada proses perkuliahan sedang berlangsung. Jadi tata tertibnya minimal itu. Terus ini kalau ingin bicara biasa mengacungkan tangan atau biasanya kalau izin mau keluar, ya kan biasanya anak sekarang gitu langsung keluar aja. Nah, itu saya pikir kurang sopan lah. Minimal Anda mengangkat tangan, Pak, saya izin mau ke belakang atau keperluan Pak gitu. Monggo nanti. Tidak membuat gaduh. Jadi agar tidak mengganggu teman-temannya yang memang konsentrasi untuk menyimak daripada mata kuliah itu, dan menjaga sopan santun dan kesusilaan selama proses perkuliahan. Oke, ini tata tertib perkuliahannya. Nah, ini silabus perkuliahan. Jadi ini adalah apa itu mata kuliah atau sub pokok bahasan yang akan kita pelajari selama 14 pertemuan ini, jadi selama 1 semester. Pertama adalah kita harus tahu dulu apa itu dasar-dasar investasi. Apa pengertian investasi? Investasi itu apa? Nah, investasi adalah suatu usaha kita untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu adalah salah satu tujuan investasi. Kalau investasi nggak untung, ya ngapain kita investasi? Ya kan? Lebih baik kita cari investasi yang lebih aman. Terus dasar keputusan investasi itu apa? Dasarnya adalah untuk mendapatkan pendapatan kan lebih baik, atau yang kedua adalah meningkatkan taraf hidup
yang akan lebih baik. Terus proses keputusan investasi. Jadi keputusan investasi prosesnya bagaimana? Mulai pertama kali itu akan kita pelajari semua. Dasar-dasar dari investasi itu, kenapa kita melakukan investasi, apa tujuan investasi kita, apa yang diharapkan dari investasi kita, terus proses-prosesnya apa yang harus kita jalanin selama kita melakukan pusat investasi. Itu adalah pasar modal. Nah, investasi ini adalah sama dengan pasar, cuma yang dijual ini adalah instrumen keuangan. Kalau di pasar-pasar lain kan pertemuan antara barang dan barang, tapi kalau ini investasi ini adalah pertemuan antara si penjual dan si pembeli. Siapa si penjual? Si penjual adalah investor, dan si pembeli adalah investor. Jadi itu adalah konsep pasarnya. Pasar modal di Indonesia, pertemuan antara pasar modal di Indonesia itu apa aja. Jadi istilahnya mempertemukan antara investor yang memiliki dana dengan investor yang memang membutuhkan dana. Nah, itu adalah konsep pasar. Ada di sini pasar modalnya, namanya kalau di sini adalah IDX atau bursa efek atau bursa-bursa yang lain. Terus organisasinya pasti terjadi organisasi, karena itu harus diatur oleh suatu aturan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai penjualan instrumen keuangan. Terus mekanisme perdagangannya bagaimana? Karena di sini adalah perdagangan dari instrumen keuangan, tidak tampak, tapi dia ada pergerakan di sini, pergerakan keuangan, pergerakan pengalihan aset, pengalihan dana itu terjadi di situ. Tapi itu secara instrumen keuangannya tidak lihat. Jadi harus tahu mekanisme perdagangannya bagaimana. Apa pasarnya? Ada pasar sekunder, ada pasar utama, ya kan? Terus indeks harganya. Nah, kamu kan pasti tahu kalau di itu indeks harga saham gabungan. Wah, nah itu adalah indeks, adalah rating daripada harga saham di pasar modal tersebut. Terus perilaku investornya bagaimana? Apa dia itu aktif, apa dia itu pasif, atau itu kita pelajari. Oh, kalau perilaku investor pasif ini begini di pasar modal itu. Nah, kita akan pelajari semua di dalam pertemuan kedua mengenai pasar modal Indonesia. Ketiga, nah, ini sudah berhubungan substantif kepada tujuan investasinya. Return ini adalah tingkat pengembalian. Nah, tingkat pengembalian, tingkat keuntungan. Kalau kita ingin untung, pasti timbulnya adalah resiko. Jadi hukum istilahnya hukum ekonomi. Nah, itu hukum dasar itu adalah kalau kamu ingin untung yang tinggi, itu pasti resikonya adalah tinggi. Itu sudah hukum ekonomi itu. Kalau ingin keuntungannya rendah, maka risikonya juga rendah. Makanya kita hitung return dan risikonya. Kita dapatkan untung tinggi, tapi risikonya agak direndahkan. Nah, itu adalah seninya kita belajar mengenai manajemen investasi. Jadi akhirnya kita mendapatkan instrumen keuangan yang efektif dan efisien. Nah, ini kita pelajari pertama adalah hubungan antara risiko dan return investasi. Jadi risiko dan tingkat pengembaliannya antara investasi. Terus kita juga harus estimasi, karena kita melakukan investasi, kita juga harus punya harapan ke depannya. Kira-kira kita itu akan dapat berapa? Kita akan dapat keuntungan berapa? Apa kita nanti akan rugi? Apa kita akan untung? Nah, itu adalah kita lakukan penghitungan estimasi realized return. Jadi kalau kita beli emas sekarang, investasi emas, harga emas sekarang 100 juta, ya kan, 1 juta. Terus tingkat inflasi ya kita hitung semua. Nah, estimasi kita harus dapatkan kira-kira 10% lah untuk 5 tahun ke depan harga emas itu. Berarti tingkat returnnya adalah 10%, maka harganya akan naik menjadi 1 juta 100. Itu kita hitung semua realized returnnya. Return berapa yang akan kita dapat.
dapatkan, yang kita inginkan. Nah, itu estimate return. Terus estimasi expected return. Jadi expected return itu adalah return yang pada waktu kita di tahun ke yang tadi yang kita investasikan tadi, ternyata kita dapatnya adalah tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, itu kita harus estimasi dulu dengan tingkat risiko dengan sekuritas tunggal. Tadi sekuritas tunggal investasi hanya satu aja, di emas, emas itu aja, emas beli 1 gram atau 1 ons, ya itu sama aja gini kan, gitu kan, karena situ return secara expected secara sekuritas tunggal. Terus yang keempat, kita juga belajar mengenai diversifikasi. Diversifikasi ke apa? Diversifikasi banyak macam portofolio atau banyak macam investasi. Nek usaha diversifikasi usaha. Nah, ono sing usaha dodolan tahu, ini dodolan bakso, nah itu adalah diversifikasi. Kalau di investasi kita diversifikasi investasi. Kita beli saham PT X, beli lagi kita saham PT B, PT C, PT D. Nah, itu adalah diversifikasi. Atau macamnya kita investasi saham, satunya kita investasi ke obligasi, satunya kita investasi ke aset. Nah, itu adalah diversifikasi. Dan resiko portofolio. Portofolio adalah kumpulan daripada investasi tadi. Itu adalah portofolio. Kelima, estimasi expected return dan risiko portofolionya. Jadi setelah kita jalani tadi expected return-nya itu sesuai nggak dengan ekspektasi kita. Nah, itu adalah kita akan belajar di pertemuan ketiga, return and risikonya. Keempat, pembentukan portofolio yang efisien. Jadi setelah kita diversifikasi, nah portofolio ini kita lihat dulu apa kira-kira efisien nggak portofolio kita. Nah, itu akan kita bentuk di sini. Pertama, fungsi utilitas dan kurva indifferent. Kurva indifferent kamu pasti sudah tahu teori makro, ya kan? Pelajaran teori makro di semester 1. Kurva indifferent, kurva permintaan dan penawaran. Ini adalah ini. Portofolio optimal bagaimana? Terus kelas aset, memilih kelas aset apa yang lebih optimal di sini. Nah, itu adalah teknik-teknik dalam pembentukan portofolio yang efisien. Terus kombinasi ini beberapa kombinasi short sales. Jadi kombinasi kita mempunyai 2 sekuritas, 3 sekuritas, 4 sekuritas, kita hitung semua. Memang ini hitung-hitungan semua. Jangan blenger ya. Jadi kita hitung-hitungan semua memang ini. Jadi masuk aset berisiko. Ini adalah pembentukan portofolio. Nah, ini baru kita belajar mengenai modelnya. Model investasi. Jadi kita menggunakan single index model untuk portofolio. Biasanya ini dicetuskan oleh Markowitz. Nah, ini yang terkenal adalah teorinya Markowitz, single index model. Jadi kalau kita punya satu portofolio itu dengan menggunakan single index, bagaimana perhitungannya? Nah, dengan beta pasar, beta akuntansi, dan beta fundamental. Nanti kita akan lebih mempelajari secara dalam nanti di mata kuliahnya. Terus keenam ada capital asset pricing model. Nah, ini lebih lagi. Jadi ini model-modelnya. Konsep dasar aset pricing model, garis pasar modalnya bagaimana, garis pasar sekuritasnya, sekuritas overvalued dan undervalued. Jadi sekuritas yang overvalue itu adalah kita membeli saham dengan harga yang terlalu tinggi daripada nilai pasarnya. Kemudian juga balikannya, kita membeli investasi atau harga saham itu terlalu rendah daripada pasarnya. Itu ada sekuritas overvalued dan undervalued dengan pelonggaran capital pricing model. Ini lebih banyak itu gitu kan. Baru nanti pertemuan ketujuh kita adakan kuis. Nah, kuis ini saya harapkan Anda itu bisa apa dari 6 pertemuan ini bisakah Anda
istilahnya daya serap dalam pemateri ini sampai di mana. Nah, nanti akan kita dalam kuis. Kalau memang nanti ada kurang daripada targetnya, ya mungkin ada tambahan untuk itu. Jadi nilainya adalah ini. Jadi saya hanya ingin apa itu mengetahui bagaimana daya serap atau pengetahuan Anda mengenai materi-materi tersebut. Itu inti aja intinya. Terus setelah UTS, UAS, nah kita baru hitungan lagi. Ojo beleng-beleng hitungan ya. Nah, arbitrage itu teori semua ini. Jadi nanti saya harapkan setelah Anda keluar dari Unimas nanti itu minimal Anda menjadi manajer fund. Nah, manajer fund dan manajer dana. Jadi Anda membuat istilahnya dipercaya orang untuk mengelola aset-aset investasi. Nah, ini pengetahuan adalah ini. Ada lagi teorinya arbitrage pricing theory, expected return, portfolio model faktor, dan CPM dan perbandingan antara capital asset pricing model tadi dengan arbitrage pricing theory. Nah, ini adalah kalau itu bersifat portofolio, bersifat investasinya banyak, tapi kalau single ya sudah nggak usah pakai model-model begini gitu loh. Terus efisiensi pasarnya bagaimana? Eksternal, efisien, pasar secara keputusan, implikasi konsep pasar dan evaluasi sahamnya, obligasi. Terus tidak lupa juga analisis fundamentalnya. Nah, semua investasi saham di sini ini tidak terlepas dari analisis fundamentalnya. Analisis fundamentalnya apa? Analisis makro. Makro apa? Makroekonomi. Bagaimana keadaan pada saat ini, taruhlah sekarang itu keadaannya ada apa ini? Pemilu. Nah, mungkin dalam pasar modal tersebut akan agak sedikit lesu. Karena dia akan ada pengaruh, istilahnya investor sendiri juga akan wait and see melihat keputusannya. Terus pengaruh daripada global lagi, dunia, karena perang di Israel gini-gini, nah semua itu mungkin berpengaruh pada makro global internasional. Terus analisis industri. Nah, industri juga gitu, kita harus analisis kalau investasi kita di pasar-pasar yang perusahaan ini tidak menguntungkan pada waktu keadaan sekarang. Nah, mungkin analisisnya harus kita mulai karena akan ada resikonya akan lebih tinggi. Nah, kita harus juga paham dulu. Kalau sekarang itu analisis kalau perusahaan apalah yang menurun sekarang itu kinerjanya menurun, nah juga harus kita itu. Terus analisis perusahaannya, yang pasti, nek perusahaannya rugi terus, masuk kita juga harus investasi di situ. Kita beli sahamnya, otomatis kita juga risikonya akan tinggi dan tingkat untuk loss-nya atau tingkat kerugian kita akan lebih tinggi karena analisis perusahaannya juga agak sehat. Dan kita berharap pada situ, kan gitu. Intinya adalah itu. Terus, nah, akhir evaluasi kinerja portofolio. Setelah kita mengadakan kinerja portofolio tadi, kerangka evaluasi kinerjanya bagaimana portofolionya, pengukuran returnnya bagaimana, pengumpulan tingkat pengembaliannya dan ukuran kinerja portofolio. Karena yang kita harapkan dari investasi pun adalah return, tingkat pengembalian pasti. Dan yieldnya, yield itu adalah istilah kita dapatkan kas. Nah, KC, duit, yang pentingnya duit terakhir. Nah, itu adalah yieldnya. Nah, oleh dipilih sih aku. Nah, tingkat pengembalian itu ada tingkat pengembalian, tapi pengembalian disebut bisa dengan kas, bisa juga dengan aset atau dengan saham. Nah, diganti dengan saham, taruhlah dapat keuntungan, tapi dikonversi dengan saham. Tapi kita tidak memiliki kasnya. Nah, yang lebih banyak diharapkan di sini adalah kita dapatkan yieldnya, kasnya. Jadi itu adalah intinya setelah UTS, UAS dan nah ini UAS tadi ya. Oke, inilah capaian pembelajaran saya. Jadi mahasiswa mampu menguasai konsep investasi dan memutuskan investasi pada aset keuangan. Karena yang kita pelajari dari investasi dan produknya atau barangnya itu adalah instrumen
keuangan, termasuk di sini saham, obligasi, warrant, banyak lah, nanti akan kita pelajari secara detail nanti dalam beberapa kali pertemuan nanti. Dan dari berbagai alternatif investasi yang ada secara efektif dan efisien, yang kita harapkan adalah efektif dan efisien sesuai dengan ekspektasi kita, returnnya. Nah, itu adalah tingkat kembaliannya. Nah, ini buku yang kan sebagai literaturnya. Pertama adalah ini Jaja Sutaji Gunardi, Manajemen Investasi dan Portofolio, Jogianti Hartono, Musdalifah, Khairul Uman, dan Muhammad Samsul. Biasanya adalah ini. Yang kedua ini yang banyak. Ini Jogianto Hartono ini di dalam manajemen investasi biasanya buku wajibnya adalah di Jogianto Hartono, teori portofolio dan analisis investasi. Ini lebih detail lagi, cuma ya hitungan, semua hitungan teori. Karena di sini kita belajar teori daripada pelaku-pelaku saham di luar negeri kayak arbitrase teori, CAPM, APT, itu semua kita pelajari. Teori Sen itu juga. Jadi bagaimana sampai portofolio itu intinya adalah begini. Kita mendapatkan keuntungan yang tinggi tapi dengan risiko yang rendah. Itu pencapaian yang terakhir. Makanya portofolio harus efektif dan efisien. Kalau kita beli aset kelebihan uang, kita beli rumah. Nah, caranya bagaimana rumah tersebut untung tapi dengan untung tinggi. Kalau aset tanah kan biasanya agak lama terjadi penjualan. Bagaimana supaya cepat dan risikonya dengan harga tinggi? Coba rumah terus kita cat, kita tambahi dengan pagar yang indah sekarang, mungkin kan akan lebih cepat untuk laku. Di emas juga begitu. Emas kan instrumen keuangan yang jarang sekali akan turun, itu investasinya. Cuma kenaikannya pun yang paling fundamental memang adalah saham. Biasanya orang adalah saham, itu adalah. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Oke, jangan tanyakan dari pertemuan ini ada kontrak kuliah, jadi istilahnya silabus bukannya akan kita pelajari nanti. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri sampai pertemuan berikutnya di hari yang sama, di jam yang sama, di minggu yang depan. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.